Begini juru sakti, bagaimana untuk bisa mengambil keputusan dengan jauh lebih cepat. Banyak orang bingung ketika harus ngambil keputusan. Keputusan pun kadang cuma keputusan yang ngambang, nggak benar-benar dilakuin. Tapi begini, 6 step sederhana agar kita punya mindset dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat, bisa lebih efektif, dan bikin kita nggak galau lagi. Yang pertama adalah batasi pilihan Anda. Kita kadang pengen liburan ke, let's say, Spanyol, Perancis, Bali, mungkin mana lagi ya, Jogja, atau misalnya mau ke Manado. Pilihannya tiba-tiba ada 20 pilihan. Batasi pilihannya. Misalnya hanya 3 pilihan. Bali, misalnya Singapura, misalnya ngomongin Jogja. Terus kemudian ya ketika pilihannya 3, ngambil keputusan lebih gampang. Apalagi kalau teman-teman hilangin 1 lagi, pilihan tinggal 2. Kadang terlalu banyak pilihan, itu jadi kita bingung. Misalnya kita mau pilih makan di Gojek, kebanyakan pilihan. Mau pakai baju, kebanyakan pilihan. Makanya banyak orang-orang sukses yang bajunya itu-itu aja gitu. Kenapa? Biar nggak capek ngambil keputusan. Cuma kalau nggak kaos ya kemeja, kalau nggak warna hitam ya warna abu, udah gitu doang. Itu kayak bikin jauh lebih sederhana. Dan ini bisa kita aplikasikan untuk hampir semua hal dalam hidup kita, terutama hal-hal yang sebenarnya nggak penting dan nggak ngaruh-ngaruh amat. Nggak perlu terlalu banyak dipikirin, nggak perlu terlalu banyak pilihan. Step nomor 2, bikin garis keras batasan yang sangat jelas antara good decision dan juga bad decision. Pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Ini sederhananya di kepala kita itu kayak ada monyet yang ngajakin kita main terus. Mainan yang mudah, mainan yang menyenangkan, mainan yang seru, mainan yang asik, yang cepet hasilnya gitu. Dan ada juga seorang nahkoda yang sebenarnya pengen kayak mencapai sesuatu hal yang besar, mencapai sesuatu hal yang ngaruh, yang penting gitu. Contohnya ketika kita bangun pagi, kan ini adalah keputusan misalnya antara kita mau tidur lagi atau bangun baca buku atau bangun olahraga. Ini kan sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita bisa garis bahwa tidur lagi, tapi semua bagus. Tidur lagi niatnya mungkin biar bisa punya energi lebih. Tidur lagi niatnya biar mungkin kita bisa lebih fresh ketika bangun. Itu semua niatnya positif. Jadi kita bingung tuh karena kita pikir ini adalah pilihan antara baik dan baik, tapi kita harus bisa mulai bedain mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita, oh ini buruk tinggalin gitu kan, 5 second rules, 1, 2, 3, 4, 5 jalan gitu, karena ini buruk, yang ini baik. Jadi lebih sederhana. Nomor 3, kita harus dengerin apa kata hati kita, apa kata perasaan kita, terutama untuk hal-hal yang kita sebenarnya kayak udah yakin ini bener atau ini salah gitu, sehingga kita nggak perlu khawatir atau overthinking lagi, atau kayak mikirin omongan orang, mikirin pendapatan orang, atau kayak berusaha nyenengin orang lain padahal hati kita udah bilang enggak atau hati kita udah bilang iya gitu. Jadi kadang kita perlu dengerin kata diri kita sendiri atau perasaan kita sendiri, terutama untuk hal-hal yang kita sudah paham. Contohnya gini, kalau saya misalnya terbiasa nginterview orang, kayak ada hati kecil yang bilang ini bagus, ini enggak, tuh itu agak intuisi yang lebih pas, karena saya mungkin udah nginterview ribuan orang sepanjang karir. Tapi ketika saya disuruh misalnya benerin mesin mobil, ya itu nggak bisa pakai intuisi atau feeling, karena saya bener-bener nggak ngerti mesin, saya nggak pernah benerin mobil gitu. Jadi kayak kita harus bedain juga mana yang kita bisa dengerin perasaan kita untuk hal yang kita biasa lakuin, atau hal yang memang kita perlu konsultasi ke ahlinya dulu sebelum kita ambil keputusan. Poin nomor 4, kita perlu berpikir bahwa waktu itu sebagai uang gitu. Jadi kayak waktu itu ada nilainya. Bahkan kalau mau lebih jujur, itu adalah waktu jauh-jauh lebih berharga dibanding uang. Karena uang bisa kita cari kapanpun, kita cari lagi, kita cari lebih banyak bisa. Tapi waktu tidak bisa kembali lagi. Waktu yang Anda pakai misalnya kemarin, sehari sebelum hari ini Anda nonton video ini, itu tidak bisa diulangi lagi. Jadi waktu itu jauh lebih berharga. Jadi ketika Anda tidak ngambil keputusan, itu ada waktu yang terbuang. Ingat itu. Poin nomor 5, kita perlu tahu bahwa yang namanya keputusan itu selalu akan tumbuh seiring dengan keputusan-keputusan kecil yang Anda buat. Jadi saya bilang nggak ada yang namanya kesalahan besar. Yang ada kesalahan kecil yang diulang-ulang atau terus-menerus, atau kesalahan kecil di sini, kesalahan kecil di sana. Misalnya kegagalan besar itu nggak ada. Jadi gagal itu kecil kan. Misalnya gagal angkat telepon, gagal datang tepat waktu, gagal pakai baju yang proper, gagal ngomong dengan baik, gagal presentasi, gagal kecil-kecil sampai akhirnya jadi kegagalan besar. Kesuksesan juga, keputusan juga. Jadi kalau kita misalnya ngomongin nge-gym itu mungkin kejauhan, tapi kalau kita ngomongin bangun jam 5 gitu, terus mungkin di dekat kasur udah ada sepatu olahraga, atau kita tidur udah bukan pakai piyama lagi tapi udah pakai baju olahraga, jadi bangun bisa langsung olahraga. Keputusan-keputusan kecil itu akan membuat Anda makin yakin untuk keputusan besar. Dan yang terakhir, nomor 6 adalah Anda perlu mengingat bahwa ketika Anda tidak
mengambil keputusan itu juga keputusan, indecision skills. Jadi bahaya kalau kita nggak ambil keputusan, itu bisa membunuh banyak potensi yang Anda lewatkan dalam hidup. Thank you.